Pantauan media ini pada Jumat, 26 Agustus 2022, organisasi masyarakat basis OMB tersebar pada 7 desa di Kecamatan Amabi Alveto, Kabupaten Kupang, yang didampingi Yayasan Ship Indonesia datangi Dinas BP4D. Untuk apakah kegiatannya? Simak selengkapnya. Apa yang telah mereka lakukan, bukan kebutuhan sembarangan. Jadi betul-betul kebutuhan, bukan hanya karena mau dapat bantuan. Terima kasih. Kami langsung saja memberikan kesempatan bagi pihak Yayasan Rosi Junior Nugroho, Yayasan Ship Indonesia, yang sebagai koordinator lapangan di Kabupaten Kupang menyampaikan bahwa ini adalah rapat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kupang difasilitasi oleh BP4D Kabupaten Kupang untuk bersinergi mendorong program kemandirian sistem pangan berkelanjutan. Untuk itu, perwakilan 7 organisasi masyarakat basis OMB dari Kecamatan Amabi Alveto yang mempunyai fokus kemandirian pangan lokal bersama dengan Yayasan Ship Indonesia melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kupang. Seperti disaksikan media ini, masyarakat perwakilan dari OMB mengaku kesal dengan ketidakhadiran banyak kepala dinas, padahal kami telah siapkan presentasi dan buktikan bahwa kami serius dalam pengembangan lokal, ujar organisasi masyarakat basis itu. Masyarakat juga menambahkan, cukup disayangkan perjanjian kerjasama belum dapat terwujud, tentunya harus dilakukan koordinasi kembali untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi. Masyarakat presentasikan dari awal bertemu dengan Yayasan Ship Indonesia, bergerak bersama hingga sekarang. Berikut, simak selanjutnya salah satu pengurus dari OMB Nekamis, Shirley Anna Bokey. Bersama dengan pendamping lapangan dan teman-teman pendamping untuk mengikuti sosialisasi di kantor desa. Waktu itu sosialisasi, peserta sosialisasi mendekati 60 orang. Berlanjut dari setelah sosialisasi, kami kembali diundang untuk mengikuti yang namanya PRA atau perencanaan. Pada perencanaan kami diundang kembali. Kami waktu itu hadir 60-an orang diundang kembali untuk ikut PRA. Tetapi ternyata dari 60 orang, dia menyusut menjadi 40-an orang. Waktu sosialisasi itu, setelah kami disosialisasi, kami langsung membentuk badan pengurus OMB. Dan setelah pembentukan badan pengurus, kami kembali ke yang namanya PRA. Pada PRA yang jumlahnya pertama 60-an, dia menyusut jadi 40-an. Harus sangat jujur bahwa kami di sana, kenapa sampai dari 60 itu dia menyusut jadi 40? Karena jujur bahwa YSI datang tidak bawa uang duduk, dan kami di sana sudah sepertinya sangat terbiasa kalau ketika diundang oleh pemerintah atau oleh yayasan atau penyelenggara kegiatan, maka minimal akan ada yang namanya uang terima kasih atau uang duduk. Tapi karena tidak ada, sepertinya itu menyita waktu dan kayaknya hanya omong-omong saja. Dan ini juga dari pemaparan yang diberikan oleh YSI, memang dia butuh tenaga, butuh orang-orang yang mau kerja, dan butuh orang-orang yang mau berubah. Ya, di dalam PRA kami membuat yang namanya perencanaan, ada program untuk kami menentukan dan kami memilih potensi-potensi yang ada di lingkungan kami atau yang ada di desa kami. Ada banyak sekali potensi pangan lokal yang ada di desa kami, namun kami memilih untuk membudidayakan yang namanya ayam lokal. Bapak Ibu sekalian sangat jujur bahwa di desa ayam lokal ini, kalau kita sebut ayam kampung atau ayam lokal, siapa yang mau? Karena dia sangat bergizi dan dia punya rasa daging itu beda dengan ayam yang ada di toko. Maka kami memilih membudidayakan yang namanya ayam lokal. Jujur bahwa di desa semua orang ada itu ayam. Kalau tinggal di kampung baru ada ayam, orang kota bisa ketawa. Tetapi kami tidak tahu bahwa dari ayam kampung ini ada banyak hal yang bisa kami jadikan uang untuk bisa menopang kehidupan ekonomi kami yang ada di desa. Contoh, kami ada ayam kampung. Kami bisa jual dengan harga 70.000, terus kami bisa beli ganti dengan ayam potong karena dagingnya cukup banyak.
juga kami ada ayam telur ayam kampung. Kami jual di Oesau, kami pulang beli bawa sayur kampung yang ada jual banyak-banyak, yang gemuk-gemuk di Oesau. Ya, kami tidak punya pemahaman yang cukup untuk bagaimana supaya ayam yang ada di kami di kampung itu dia bisa jadi potensi untuk bisa memperbaiki kami punya kehidupan, sehingga kami tidak sangat harap gampang dengan pemerintah. Jujur bahwa 2 tahun terbelakang ini dengan adanya COVID banyak sekali bantuan dari bapak-bapak pemerintah untuk kami di desa. Hampir-hampir bantuan yang satu belum habis, yang satu sudah datang lagi, sehingga kami mau berkebun super malas. Kami suruh pakai parang. Telur yang dikasih juga telur ayam kuras dan besar-besar, bahkan berat-berat, sehingga kami sudah tidak peduli lagi dengan telur ayam kampung. Tetapi dengan adanya YSI membuka wawasan kami dan mengajak kami untuk bagaimana kami mengubah apa yang ada di lingkungan kami menjadi uang atau menjadi sesuatu yang bisa menunjang kami punya ekonomi, sehingga kami tidak lagi dikatakan miskin. Selanjutnya ada yang namanya produksi. Kami untuk sampai dengan yang produksi ini kami memilih dalam perencanaan kami itu kandang kami dan lahan kami sudah ada, kandang juga sudah mendekati 50%. Pengumpulan bahan-bahan yang ada juga semuanya kami lakukan dengan swadaya atau gotong royong. Jujur bahwa gotong royong ini di kampung tapi sudah hilang. Sudah sangat sulit untuk ditemukan, karena sekarang orang kerja apa-apa kalau ada uang ya atau kerja, tapi kalau sudah ada uang ada yang datang. Kami dari 40 orang itu menyusun menjadi sisa 11 orang.